Oke guys, kita ketemu di petang hari bersama satu tokoh yang saya sudah cari lama. Tokoh yang sangat istimewa. Gambaran dari beliau adalah satu anak Papua yang merintis karir di Pertamina, yaitu sosok Edi Mangun. Kumaha Kang Damang? Alhamdulillah, saya pangestu. Tiba dari apa? Nabire kemarin? Iya, ini baru pulang kemarin di Sorong, kemudian ke transit Manokwari ke Nabire. Karena luar biasa, transportasi Papua sudah Ya, mulai Papua sudah lancar bagus. sekali. Luar biasa. Bostar berarti kemarin. Ya, Ya. Dari bincang kita kemarin itu saya selalu pikir mesti harus kita duduk satu meja untuk banyak generasi yang mau dengar itu masalah. oke, siap. Mudah-mudahan apa ya bisa bermanfaat. Ya. Ceritanya sampai nyebur di sumur minyak ini gimana ini? Dari Itu. Saya sebenarnya ini ada kondisi yang jadi saya itu memulainya tahun 93. 93 itu ada niat gitu. Pertamina buka lowongan gitu. Saya coba daftar. Alhamdulillah waktu itu belum rezeki. Nah, belum rezeki saya nggak lulus gitu kan. Terus banyaklah cerita orang waktu itu, saya mohon maaf ya. Waktu itu kan banyak orang bilang bahwa kalau tidak punya orang dalam itu sulit, tak usah menghayal lah gitu. Dan saat seleksi memang waktu itu banyak cerita, oh si ini omnya apanya gitu. Itu bapak saya juga orang Pertamina tapi sudah almarhum dan bukan orang besar gitu kan. Nah, saya tidak tahu, kalau saya sendiri sudah patah arang lah putus asa. Tapi saya tidak tahu di tahun 95 itu ada panggilan untuk seleksi. Saya tidak pernah membuat lamaran karena saya pikir saya ya itu tadi karena tidak punya koneksi ya sudahlah gitu kan. Itu kesan orang pada saat itu gitu. Dan saya juga terprovokasi dengan kesan itu gitu. Tetapi di tahun 95 itu kebetulan saya ikut seleksi kedua karena dipanggil psikotes lulus terus sampai wawancara. Di wawancara itu tim seleksi kebetulan Pertamina waktu itu kan yang melakukan seleksi bukan orang Pertamina tapi menggunakan teman-teman dari perguruan tinggi zaman KH saya dulu itu dari UGM. Nah, tapi ketika sampai di wawancara itu ada orang Pertamina dan seorang ibu itu ketika dia mau wawancarai saya dia tunjukin sama saya itu surat lamaran gitu kan, karena berkas saya semua ditaruh di situ kan, saya kaget gitu. Dan saya kenal betul tulisan itu. Ternyata, ini di Sorong berarti? Sorong, ya. Ternyata yang menulis lamaran itu ibu saya mama. Oh, mama yang ya, tulis itu? Iya. Jadi mungkin singkat saja, niat dan restu seorang ibu, seorang mama itu tetap jadi. Saya yang sebenarnya tidak serius waktu itu, sampai di tahap itu kemudian melihat tulisan ibu saya itu, mama itu, saya gimana ya? Kayak tergugah ya? Tergugah itu kan. Alhamdulillah tembus dan disekolahkan, kemudian kerja mulai dari OJT, kemudian ini di RU2 di Dumai, di Riau. Saya basicnya orang pengolahan. Pengolahan itu intinya kerjanya itu mengolah minyak bumi itu menjadi BBM. Begitu. Dan kami generasi kedua orang Papua
yang berada di Direktorat Pengolahan waktu itu di Pertamina. Generasi pertamanya itu 93. Jadi kami generasi kedua, saya generasi kedua. Tahun 95, 96. Guys, jadi tokoh kita itu sekarang kepala Saya jabatan yang ditulis di pintu kantor itu humas, area manager. area Area manager. manager komunikasi, Komunikasi. relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku. Papua Maluku. Jadi 4 provinsi. Manajer komunikasi. 4 provinsi ya. Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara. Insya Allah besok ini. Kalau sudah DOB berarti tambah 4 jadi 7. 7 provinsi. Luar biasa beliau, tokoh kita kali ini. Terus dari tugas pertama berarti di mana? Sorong? Dari Dumai, kemudian pindah ke Sorong. Pernah sebentar di Balikpapan, gitu kan. Kemudian tapi itu saya masih dalam kapasitas sebagai orang pengolahan. Ya. Saya nyemplung ke humas ini, dulu namanya humas ya. Ke komunikasi ini baru 2017 ya, sekitar tahun itulah. Tapi luar biasa. Ya. 2017 masuk humas, jadi kabak humas di kilang pengolahan refinery unit 5 di Dumai. Kemudian 2 tahun kemudian geser ke marketing operation region 5 di Surabaya. Wilayahnya 4 provinsi juga, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Waktu itu ada misi juga waktu itu dari perusahaan ikut dalam pembebasan lahan kilang Tuban. Kilang Tuban. Yang viral orang-orang beli mobil, beli apa setelah dibayar. Yang ya kata Pak Jokowi ganti untung. Oh, itu Pak Edi ada di situ, di dalam proses pelepasan. Ikut terlibat di situ, membantu teman-teman bersama teman-teman dari pusat. Ya. Sebetulnya bisa ya sebagai humas mungkin Pertamina Papua sampai Maluku Utara itu ya pusatnya di Jayapura, regionnya di Jayapura, di Dok 7. Itu mereka mengcover apa saja? Kami mengcover pemasaran ya, BBM, mulai dari kan terminal besarnya itu namanya integrated terminal itu di Ambon, di Wayame. Jadi minyak kita ini kan di Papua Maluku ini kan 80-90% itu datang dari kilang RU5 yang di Balikpapan itu. Oh, Balikpapan baru ya, ke sini. Dikirim ke Wayame, terminal integrated Wayame di Ambon, kemudian dari situ baru disebar. Jadi untuk kalau ke Papua untuk melayani pesisir selatan ya, itu dari Wayame itu ditransit ke Tual. Kami punya terminal TBBM di Tual. Kalau dalam istilah kami itu dia bisa melakukan backloading, jadi minyaknya itu dibawa ke situ, ditampung, kemudian dari situ juga bisa dimuat ke tempat lain. Nah itu yang melayani Timika sampai Merauke, kadang ke Wak-Wak. Kemudian ada lagi yang langsung dari Wayame, utara Maluku. Kemudian kalau Papua dia ke Biak dulu, dari Biak baru didistribusikan ke Manokwari, Nabire, serta ke depot-depot itu. Ya, Serui. Kalau Jayapura ini direct langsung dari Wayame. Kalau angka kebutuhan untuk 4 provinsi atau berapa itu? Kalau kita di Papua Maluku ini khusus BBM ya, itu saya harus lihat data ini. Kisaran. Nanti saya info. Saya pelan-pelan sambil lihat data. Tapi kita Apa satuannya apa di situ? Kubik apa? Kiloliter. Kiloliter. Ya. Jadi
Sebentar. Sambil jalan aja ya, Kang. Sambil jalan santai. Ya, jadi Kalau ke daerah gunung masih pesawat, ke pegunungan ini sistemnya masih pesawat. pakai Jadi drum. ada yang pakai drum, ada yang menggunakan pesawat khusus dengan kapasitas sekitar 3 sampai 4 kiloliter atau 3 sampai 4 ton. Itu pesawatnya jenisnya Caravan. air tractor ya. Ada Caravan berarti. lebih kecil. Kalau kita di Sentani atau di itu dia ada, tapi cuma satu unit. Tadi pagi saya dari Nabire, dia ada di Sentani, warna kuning. Itu muat 3 sampai 4 Kecuali ton. mungkin daerah Dekai ya. Dekai sudah pakai perahu. DKI itu ya. Terus ada juga yang seperti Deyai yang ex Paniai ya, ex Kabupaten Paniai dulu itu di atas Nabire ke atas itu. Ya. Itu ada Sudah pakai darat, trek. ya, Ya, pakai truk. Jadi kita ini di Papua Maluku ini termasuk pola distribusinya itu termasuk yang paling lengkap. Jadi kita lewat Udara, laut, darat, udara, juga sungai. sungai. Ya, mirip-mirip Kalimantan. Kenyam juga sudah. Kenyam masuknya lewat APMS. Oh, Jadi APMS. ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga yang pakai perahu juga. Betul. Ya. Ada pihak ketiga. Ya guys, jadi di Papua ini ada banyak pegunungan yang di situ kabupaten-kabupatennya untuk dinamika pembangunan membutuhkan bahan bakar yang selama ini harus diangkut dengan pesawat-pesawat kecil. Betul. Seperti itu, sehingga pola distribusinya ya paling unik di sini Paling unik dan karena paling ini ya. laut tidak bisa, darat juga masih ya belum, ini masih digarap terus untuk darat bisa tembus, tapi juga masih mungkin cukup lama karena itu rentang yang cukup jauh ya. Jadi untuk BBM yang tadi dikatakan dari Balikpapan ya. Ya, Balikpapan. Terus dulu pernah ada cerita minyak juga seperti di Sarmi zaman Belanda itu. Betul. Pernah seperti apa itu ceritanya? Jadi sebenarnya kalau kita mungkin saya tidak terlalu hafal, tapi sebenarnya kan kalau di Papua ini kan dulu kita mungkin kenal ya NNGPM. NNGPM itu perusahaan minyaknya Belanda, anak perusahaan dari Shell. Itu beroperasi di Papua, di Papua waktu itu. Kita cerita sebelum integrasi ya. Tahun 40-an itu kan mulai melakukan seismik atau survei pencarian minyak itu di selatan. Saya ingat di selatan Papua. Mulai dari Bomberai, di Fakfak, kemudian sampai ke Bintuni, di Bintuni atau dulu orang bilang Stengkol itu. Kemudian masuk sampai tahun 48 atau tahun berapa ya 40-an, akhir 40-an itu di Klamono di Sorong sana. Itu NNGPM. Kemudian kalau yang tahun 80-an itu ada Mambramosel yang surveinya di Sarmi ya. Di Sarmi, tapi karena waktu itu ada alasan gangguan keamanan, kemudian mereka tidak melanjutkan itu dan kemudian mundur. Sebenarnya kan potensi migas Papua ini, Irian Jaya itu di tahun 80-an itu luar biasa, terutama daerah Kepala Burung. Daerah Kepala Burung itu menghasilkan minyak yang luar biasa waktu itu ya, terutama waktu itu ada Petromer Trend di Sorong, kemudian ada Philips 66 di Salawati. Itu memberikan kontribusi besar. Tetapi kalau kita bicara hari ini, decline-nya sudah cukup tajam sehingga kita Papua ini sebenarnya sudah tidak lagi menjadi daerah eksportir atau daerah penghasil migas ya. Kalau gasnya lagi besar karena kita punya tangguh di Bintuni. Kemudian ini ada informasi teman-teman Pertamina Hulu
Pertamina EP itu dapat gas di sekitar Kabupaten Sorong yang cukup besar. Cadangannya, kemudian kalau minyaknya sedikit mulai decline, mulai turun ya. Satu sumur yang kalau saya dengar itu satu sumur yang lama itu malah perbandingan itu bisa sampai 30-70, jadi 70%-nya sudah air. Ya, tetapi masih ada lah. Dan saya orang yang tidak percaya kalau minyak itu akan habis. Karena saya meyakini bahwa isu minyak akan habis atau bahan bakar fosil habis ini kan sudah dari tahun 80, 90 diprediksi terus kan. Tetapi kan tetap ada. Di Jazirah Arab orang menemukan terus di mana-mana. Ini sebenarnya kan given ya. Kita nggak bisa bilang ya prediksi oke. Ya, tapi given dari beliau di atas. Untuk apa Indonesia yang terbaru itu Andaman ya? Ya. Di sebelah ke sana Aceh. Betul, Aceh. Terus untuk anak-anak Papua sendiri, ini kan Pak Ahok juga ada di dalam. Pak Ahok kan sangat ada emosional sekali dengan kita di Papua. Betul. Mungkin ada generasi. Kalau sekarang itu kan ada misinya BUMN. Saya ikuti itu BUMN merekrut 1.000 anak. Kalau saya tidak salah di 1, 2 atau 1 tahun terakhir itu ada sekitar 40-an anak Papua yang disebar di BUMN. Di Pertamina itu ada beberapa ya, di pemasaran, kemudian di perkapalan kalau saya tidak salah itu ada. Kemudian Pertamina sendiri beberapa kali itu punya program namanya beasiswa, lewat program beasiswa Sobat Bumi. Salah satu anak buah saya, salah satu anggota saya itu adalah produk dari beasiswa Sobat Bumi. Mereka direkrut oleh beasiswa Sobat Bumi Pertamina itu sejak SMA. Kemudian dititipkan di sekolah-sekolah unggulan yang ada di Jawa. Ya. Kemudian setelah selesai mereka direkrut dan kemudian kerja di Pertamina. Di Jayapura sendiri kalau tidak salah produk dari Sobat Bumi itu ada sekitar 10 anak. Itu tahun 2018 atau 2019. Nah, sementara yang sekarang berjalan untuk program yang mirip itu ada juga. Beda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu memang bersaing bebas. Dan jarang. Dan jarang. Di zaman 90-an waktu zaman 90-an Pak Edi itu Mangun di situ sedikit juga. Sedikit. Ya, saya termasuk satu di antara, kalau kita bilang secara korporat waktu itu, satu di antara hampir 40 atau 30 anak waktu itu, 30 orang pekerja. Waktu itu Pertamina memiliki 28.000 pekerja. Dan hanya 50 kalau tidak salah. Senior-senior kita itu kan di pemasaran ada, terutama banyak di pemasaran. Sorry, lebih dari 50, 100 kayaknya. Di pemasaran ada beberapa di tahun 90-an itu. Tapi kalau di pengolahan, itu kami tidak lebih dari 20 orang. Kalau di pemasaran, di pengolahan itu memang agak rekrutnya tidak mudah, karena sistem seleksinya ketat. Basicnya adalah teknik kimia kebanyakan. Jadi bagi mungkin adik-adik yang ada tertarik untuk di Pertamina itu apa saja yang harus dipersiapkan? Saya pikir sekarang ini kan sebenarnya kalau kita masuk ke Pertamina itu Pertamina punya banyak direktorat ya. Mulai dari pemasaran, kemudian sekarang ini kan sudah menjadi anak perusahaan. Jadi ada anak perusahaan namanya CNT itu kayak kita ini ya, yang sekarang marketing ini. Kemudian commercial and trading ya namanya, kemudian ada region ini, kemudian ada kilang Pertamina Internasional, dan semua disiplin ilmu bisa. Bahkan terakhir di tahun 2018 itu Pertamina menerima sarjana kearsipan. Artinya sesuatu yang tidak hubungan dengan minyak tapi sudah membutuhkan tenaga itu. Karena ini perusahaan besar yang semua support dan manajemen dan lain-lain itu kan membutuhkan semua disiplin ilmu. Jadi guys, Pak Edi Mangun
Ketua Humas Pertamina Papua sampai Maluku Utara, Papua Barat ini, beliau adalah anak adat dari daerah Buvendigul, Ya, yaitu dari suku Muyu. Muyu. Itu nenek dari sana. Saya punya, iya, dari orang dari Upkim. Kemudian saya banyak campuran lah, gitu kan. Ya, kecil, lahir di satu tempat yang luar biasa. Kalau kita buka peta Irian Jaya, peta Papua di bawah tahun 90 itu, kan tidak banyak kota yang di Papua masuk peta. Di kepala burung itu ada satu, namanya Klamono. Kelamono identik dengan minyak. Ya. Saya lahir di situ. Makanya saya rata-rata anak Klamono itu menjadi pembalap, pemuda berbadan gelap. Karena jadi saya lahir di situ, kemudian sampai SMP di Sorong, kemudian lanjutkan SMA di Bandung, ya. Kemudian sempat kerja, setelah kerja kuliah di Cepu sebentar, ya begitulah. Di Cepu itu apa lembaga Sekolah yang waktu sekolahnya Pertamina? dulunya kami ya, sekolah kedinasan. Kemudian ketika masa saya itu namanya menjadi STEM, Sekolah Tinggi Ilmu Energi, Sekolah Tinggi Energi Migas. Itu S1, D4. D4. Ya, setara. Gitu. Berapa lama di Cepu itu? Itu kalau program yang itu, cuman itu kan tidak direct langsung ya. Jadi pulang pergi setahun kerja dulu balik gitu, Jakarta gitu. Dan saya pun sebenarnya tidak sampai tuntas. Gitu. Nah, tapi basic itu saya dapat di situ. Bagaimana teori-teori tentang pengolahan migas ya. Kita waktu kerjaan saya aslinya itu kan bagaimana kemudian minyak mentah yang diangkat dari permukaan ini kemudian diolah menjadi gas, menjadi bensin, menjadi segala macam, solar, minyak tanah, aftur, apa semua itu pekerjaan kita, pekerjaan saya waktu itu. Jadi lebih banyak berada di dalam sebuah ruangan, di control room, kemudian melihat begitu banyak elemen processing yang ya berhubungan dengan teknologi dan computerized. Jadi saya paham itu ketika masuk ke humas ini memang saya kayak orang masuk di belantara baru gitu kan. Tapi saya belajar banyak dari teman-teman wartawan yang luar biasa. Itu guru terbaik saya di humas ya, wartawan-wartawan. Jadi guys, beliau ini, jadi jangan dipikir bahwa suku di Papua itu ada yang klan atau famnya itu sedikit jumlahnya. Ada yang besar seperti di pam-pam di gunung misalkan, kalau namanya Wonda atau Kogoya itu Tabuni itu banyak. Di Biak juga itu biasa pam-pam rum ya. Rumah ropen, rumah korem, jadi itu banyak. Nah, beliau ini salah satu pamnya apa beliau, nenek ini? Kalau dari nenek saya itu, saya ini agak kabur. Nenek itu pam dari orang Muyunya apa ya? Saya dari ikut kakek. Kebetulan kakek saya itu orang Sunda, orang Buangan. Itu istilah dulu tuh orang Buangan. Di penjara di Bovendigul bersama-sama dengan sebelum Muhammad Hatta. Nah, tapi kan dalam perjuangan itu kakek saya tuh Tete itu kan dia bukan istilahnya orang yang terlalu berpengaruh. Jadi ketika bebas terus dikembalikan ke Jawa. Jadi dia ketika bebas di tahun 28 kemudian tidak bisa kemana-mana, kemudian menikahlah keluar dari Bovendigul, tapi ketemu nenek itu di Okaba, Merauke masih kan di Okaba, ketemu nikah sama nenek itu. Makanya kami keluarga bapak saya semua itu karena kebetulan nenek saya mualaf,
Jadi sebagai Muslim itu kan menggunakan fam atau bin dari bapak, dari kakek itu, dari saptete itu, makanya mangun itu dipakai. Jadi bin mangun begitu. Makanya kami turun di situ dan sampai sekarang saya memang sedang berusaha untuk ini belum ada waktu saja. Saya mau ke untuk cari Boven, puak yang ya ada di betul. nenek itu, karena Mencari bagaimanapun itu tetap kan, ada keterkaitan. betul. Itu harus saya. Jadi Ya paling tidak di sisa usia yang ini sudah orang bilang matahari miring ini saya harus ketemu ya itu. sekarang kan transportasi juga sudah mudah. Lancar, Sudah ya. lancar, sudah seperti itu. Lewat teman-teman di sini, keluarga di sini yang ada, saya coba. Saya tidak tahu juga kenapa itu menjadi rahasia almarhum bapak saya atau apa, itu saya tidak paham. Makanya kami kehilangan jejak, orang bilang mata rumah itu. Mata rumah. Hilang. Saya kehilangan itu. Tapi saya yakin pasti. Belum terlalu jauh kan? Belum terlalu jauh. Ya, itu gambaran bahwa begini guys, suku-suku di Papua itu ada yang penutur bahasanya sedikit sekali. Makanya Betul. walaupun jumlah di sini misalkan 2 juta, itu ada yang satu kecamatan itu seperti di Fawi, Ya. itu satu kecamatan ada 11 bahasa. Betul. Begitu. Jadi PAM-nya juga PAM kecil-kecil begitu. Betul. Itu gambaran umum ya guys. Kalau untuk penutur bahasa bisa sampai menurut penelitian dari lembaga penelitian bahasa SIL. Ya sudah 300-an bahasa, hanya ya. Kadang ada yang sudah mulai punah. Ya. Gitu. Saya kemarin dapat cerita dari teman-teman di Merauke, itu ada satu bahasa yang di Merauke, di bawah orang Marin ya, di bawah itu ada satu bahasa yang penuturnya itu tinggal dua itu yang sedang banyak. Waktu saya ke Merauke itu sedang diupayakan untuk jangan sampai hilang, karena yang satu bapak itu katanya, saya lupa nama bahasanya apa, tapi si bapak itu katanya usianya sudah menjelang 70 dan anaknya sudah 50 lebih dan hanya tinggal 2 orang itu. Anak berapa Pak Edi? Saya alhamdulillah punya 5 anak. Ada yang ikut Pertamina lagi kan? Tidak. Ya mereka bebas saja. Sebenarnya kan tergantung rezeki ya. Tergantung rezeki. Ya rezekinya di mana ya. Kalau ya istilahnya Allah itu kan burung saja dia piara, apalagi manusia. Ya. Dan saya orang yang tidak mau membawa atau memaksakan keluarga saya untuk masuk ke dalam, karena saya punya pengaruh, saya punya jabatan, masukin keluarga apa. Ya mungkin di keluarga sendiri ini jadi masalah gitu. Tapi bagi saya, karena saya orang yang susah mengambil keputusan kalau sudah terkait keluarga. Contoh, kalau dia kerja baik, gitu, mungkin tidak masalah. Tetapi kalau dia melakukan pelanggaran atau segala macam, saya tidak mau terlibat di situ. Saya tidak mau terjebak di situ. Karena dia saudara saya, tapi kemudian saya membela dia, mengabaikan segala macam aturan itu. Tetapi saya lebih suka fight sendiri, begitu. Dan biasa orang yang fight sendiri itu tidak ada beban moral ketika dia prestasinya lagi naik atau lagi turun, tidak ada beban moral. Karena dia menilai saya masuk dengan kemampuan saya sendiri, saya dinilai apa itu. Tapi kalau dia ada membawa beban titipan, itu secara psikologis akan buruk. Ketika dia misalnya dipromosi, orang bilang kok begitu karena dulu ada si A, ada si B kan. Terus sekarang di atas PEDI kita punya teman-teman Papua yang di Pertamina? Kalau di atas saya, sementara di sini di seluruh Indonesia? Kalau di seluruh Indonesia setara dengan saya ada di kilang
RU7 Kasim. Kebetulan dia Di mana itu? Kalimantan? di sini di Sorong. Beliau itu asli Genyem. Saudara saya Om Dodi Yapsenan. Beliau juga manajer di Sorong. Kalau di tempat Berarti 2 lain, saja, tidak banyak. sementara untuk level manajer itu 2. Ada dulu satu senior di perkapalan. Saya lupa, beliau orang Serui. Itu salah satu. Saya waktu di Balikpapan ketemu beliau, tapi tidak lama beliau pindah. Tapi itu di Pertamina Shipping, manajer juga. Terus yang terpersiapkan dari bawah, yang untuk generasi antar waktu ini ada banyak beberapa. Ada beberapa yang berpotensi, terutama ada beberapa kepala-kepala depot Pertamina di Papua ini yang memiliki, yang istilahnya jalannya ke arah itu sudah dekat. Ya, kita tinggal waktu saja sebenarnya. Dan itulah saya pikir begini, ini tantangan baik ya untuk generasi muda Papua gitu. Berkarir di BUMN itu harusnya menjadi alternatif supaya jangan kejebak di ASN. Maaf saya bilang kejebak ya. Rata-rata memang orang merasa paling nyaman kerja menjadi ASN. Memang kalau kerja di BUMN ya tantangannya itu tadi ya, disiplinnya perlu lebih keras, kita itu kemudian persaingan secara kemampuan secara fair. itu ya fair memang, dan itu dibutuhkan gitu kan. Kalau kita biasa-biasa saja ya kita akan terlempar dari putaran kompetisi yang positif itu. Begitu. Ini tokoh kita ini guys, saya berteman ini ya 1 tahun 2 tahun mungkin, sosoknya itu hangat, teman diskusi tentang apa saja. Beliau tidak membeda-bedakan perbedaan warna, bahasa maupun suku apa tidak. Sehingga saya bilang saya mesti harus 1 season dulu untuk bisa netizen mengetahui Bapak Edi Mangun di Pertamina Dok 7 yang biasa teman-teman wartawan maupun CSR itu berhubungan dengan beliau secara lancar. Alhamdulillah. Karena perilaku beliau juga, kalau ada anak-anak yang belum makan, suruh makan dulu. Entah itu anak dari mana. Luar biasa. Ini beliau pernah ceritakan bahwa itu adalah yang ditanamkan oleh mama beliau. Betul. Keduanya sudah almarhum dimakamkan di Sorong ya. Ya, luar biasa. Luar biasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak.